Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan tentang sebentar lagi ini kan akan memasuki bulan Oktober. Gue sudah pernah bikin konten yang intinya gue ngobrol tentang padatnya jadwal Manchester United di bulan Oktober. Setelah sebelumnya Manchester United sempat tertunda 2 kali jadwal, yaitu adalah ketika menghadapi Crystal Palace dan juga menghadapi Leeds United. Lalu ada jeda internasional cukup lama. Tapi di bulan Oktober ini Manchester United akan menjalani 9 partai, 9 pertandingan, luar biasa. Bahkan beberapa di antaranya, bukan beberapa, ini banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pertandingan itu jaraknya hanya 3 hari. Cukup sulit, tapi di sisi lain ini akan menjadi kalau Manchester United mampu mengatasi jadwal yang padat ini ya, artinya mendapatkan hasil yang maksimal, maka ini akan bisa menjadi booster, bisa menjadi pengatrol klasemen di Premier League, sekaligus juga sebagai booster juga untuk mental dari para pemain Manchester United. Sudah pernah gue bahas kalau kuncinya ada di kedalaman squad ya. Rotasi itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin tidak dilakukan. Gue tahu memang Sobat Football United ya kan, banyak yang berpendapat kalau 11 pemain sekarang ini adalah 11 yang terbaik. Gue sepakat. Banyak juga komentar kritikan terhadap pemain-pemain lain yang tidak termasuk di 11 pemain ini. Beberapa gue sepakat karena memang tidak atau belum bisa tampil dengan kapasitas tertinggi ya, masih banyak sering melakukan kesalahan ya. Tentu saja yang paling mencolok adalah seorang Harry Maguire. Namun juga pemain-pemain lain. Cuman sayangnya pemain-pemain tersebut harus tetap dimainkan menurut gue, karena rotasi sekali lagi itu merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin tidak dilakukan. Baik itu dengan pemain muda, Elanga, Garnacho, Zidane Iqbal, Cari Savage, maupun juga dengan pemain-pemain senior, Victor Lindelof, termasuk juga Harry Maguire, Fred, Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka pun juga menurut gue harus siap ya. Karena seperti dikatakan oleh Erik ten Hag, Manchester United itu bukan hanya sebuah tim tapi juga sebuah squad. Dan yang harus siap itu bukan hanya sebuah tim tapi juga sebuah squad dari Manchester United. Nah, kali ini gue ingin ngobrol ringan, memberikan prediksi ringan, amatiran ala gue tentang pertandingan di bulan Oktober. Bisa jadi prediksi ini nanti akan berubah ya ketika gue bikin preview di masing-masing pertandingan, karena tentu saja keadaan, situasi per situasi sebelum pertandingan, sesudah pertandingan ini kan juga mempengaruhi preview atau bahkan prediksi sebelum pertandingan nanti yang akan dilakukan actually-nya seperti apa kan. Maksud gue begini, kalau seandainya ada pemain yang cedera, baik itu pemain Manchester United ataupun pemain dari tim yang akan dihadapi, akumulasi hasil dari pertandingan sebelumnya, keadaan skuad dari pertandingan sebelumnya, pemberitaan juga dari keadaan sebelumnya, ini kan sangat berpengaruh dengan preview atau prediksi dari pertandingan itu sendiri. Cuman sekarang ini gue ingin ngobrol dengan amatiran saja ya. Sekali lagi masih bisa berubah. Nanti kalau seandainya Football United dibilang, wah nih channelnya nggak bisa dipegang, ya nggak apa-apa sih. Tapi menurut gue ya, gue juga berusaha untuk realistis, dan ini juga kan ringan amatiran ala gue. Langsung aja pertandingan tanggal 2 away menghadapi Manchester City. Gue sudah bikin previewnya. Nanti insya Allah akan tayang setelah video ini. Gue prediksi skornya 1-1 sih antara Manchester City menghadapi Manchester United. Previewnya nanti akan gue sampaikan ya. Lalu di pertandingan kedua menghadapi Omonia away di Cyprus, di Nicosia, jaraknya 4 hari. Gue prediksi Manchester United akan bisa memetik hasil kemenangan 0-2. Omonia sejauh ini merupakan tim terlemah di grup setelah Sheriff Tiraspol dan juga Real Sociedad. Jadi Manchester United atau pasukan Erik ten Hag ini sangat berpeluang untuk melakukan rotasi di sana. Tidak seperti ketika menghadapi Sheriff Tiraspol. Gue pikir gap kualitas antara Manchester United dan juga Omonia ini cukup dalam, cukup besar.
saatnya memainkan pemain-pemain yang bukan pemain inti, bukan di starting 11. Tujuannya untuk menjaga kebugaran ya. Gua prediksi bisa memperoleh hasil 0-2. 3 hari kemudian Manchester United akan away ke Liverpool, ke Merseyside, ke Goodison Park menghadapi Everton. Pasukan dari Frank Lampard ini juga masih kesulitan menurut gua mencari pola permainan, bahkan kemenangan masih belum stabil Everton ini. Dan oleh karena itu, gua prediksi Manchester United akan memperoleh hasil imbang 1-1. Everton ketika bermain di kandang sendiri, menurut gua tentu saja ada suntikan dari supporters di sana. Manchester United yang 3 hari sebelumnya ini dari Siprus, gue tidak tahu bagaimana pembagian nanti skuadnya. Cuman gue pikir ini akan berpengaruh ya ke keadaan pemain di Goodison Park. Oleh karena itu gue prediksi akan 1-1 menghadapi Everton yang mungkin jadwalnya tidak sepadat Manchester United. Lalu 4 hari kemudian akan menjamu Omonia Nicosia di Old Trafford. Ini gue prediksi Manchester United akan menang 3-0. Alasannya adalah ya Omonia sekali lagi merupakan tim terlemah di grup, akan tandang ke Old Trafford. Sekali lagi ini merupakan kesempatan bagi Erik ten Hag untuk melakukan rotasi, untuk menyimpan beberapa pemain intinya, karena 3 hari kemudian akan menjamu Newcastle United. Pasukan Eddie Howe ini menurut gue juga merupakan harus diwaspadai, karena kalau mereka punya potensi untuk mengejutkan ya. Mereka sempat menahan imbang Manchester City di St James Park. Ini menunjukkan kalau mereka kalau tidak diwaspadai, mereka bisa sangat berbahaya. Memang masih belum stabil 100%, tapi mereka punya potensi untuk melakukan kejutan. Dan melihat jarak sekali lagi ya dari pertandingan menghadapi Omonia ini hanya 3 hari, tidak mungkin 11 pemain yang ditampilkan menghadapi Omonia ini menurut perkiraan gue adalah pemain lapis kedua semua, katakanlah demikian. Tetap ada beberapa pemain dari pemain starting 11 reguler yang bermain di sana. Oleh karena itu gue prediksi Manchester United akan memperoleh kemenangan 2-1 menghadapi Newcastle. Yang penting klinikal, yang penting menang. Lalu 3 hari kemudian, ini akan menghadapi pasukan dari Antonio Conte di Old Trafford. Harry Kane, Hummingson, Richarlison, dan lain-lain. Ini akan dihadapi oleh Manchester United. Gua prediksi ini akan berakhir imbang 2-2. Karena Tottenham juga gua perkirakan juga dalam keadaan yang cukup lelah juga. Mereka juga punya jadwal di Eropa kan, di Champions League. Manchester United pun juga demikian. Tapi kedua tim ini memiliki kualitas secara individu pemainnya yang lumayan bagus. Antonio Conte lebih punya pengalaman di Premier League dibanding dengan Erik ten Hag. Tapi Erik ten Hag juga gue perkirakan akan semakin matang dari pertandingan ke pertandingan ya di kompetisi Premier League. Namun ya karena jadwal yang sangat padat bagi kedua tim ini, maka gue prediksi akan imbang hasilnya di Old Trafford 2-2. 3 hari kemudian akan tandang ke Stamford Bridge menghadapi pasukan Graham Potter, menghadapi Chelsea 3 hari kemudian. Dan menurut gue ini akan jadi dalam tanda kutip anti klimaks dari Manchester United di bulan Oktober. Cukup padat kan, ini maksud gue akan jadi akumulasi dari ketatnya jadwal di mungkin 5 pertandingan atau 4 pertandingan sebelumnya. Dan tentu saja bermain menghadapi Chelsea di Stamford Bridge di London ini akan menjadi tantangan yang cukup berat. Walaupun juga Chelsea belum stabil-stabil banget ya, tapi gue melihat di Graham Potter ini ada perubahan yang masih terus berlanjut sampai dengan nanti ketika menghadapi Manchester United di Stamford Bridge. Tapi gue perkirakan tuan rumah akan mampu unggul 2-0 murni. Menurut gue faktor utamanya adalah yaitu tadi akumulatif dari kondisi fisik para pemain Manchester United. Setelahnya Manchester United akan beristirahat atau ada jeda 5 hari sebelum di kandang sendiri akan menghadapi Sheriff Tiraspol. Nah, di pertandingan menghadapi Sheriff Tiraspol, gue prediksi pasukan Erik ten Hag ini akan mampu meraih kemenangan dengan skor 2-0. Pertandingan di putaran pertama pun juga dimenangkan oleh Manchester United pada saat itu, tampil dengan cukup meyakinkan ya, menguasai possession, jalannya pertandingan
dan juga cukup banyak memperoleh peluang, mampu meredam pergerakan para pemain dari Sheriff Tiraspol nyaris hampir sepanjang 90 menit. Dan nanti ketika bermain di Old Trafford, gue pikir dengan kombinasi tim pertama, tim kedua, beberapa pemain ya yang mungkin akan dirotasi juga, Manchester United tampil di depan publik sendiri, gue pikir akan mampu memperoleh kemenangan 2-0. Dan di bulan Oktober, 3 hari kemudian akan ditutup menghadapi West Ham United. Pasukan David Moyes ini sejauh ini ya masih cukup kesulitan untuk bisa mengembalikan kondisi seperti musim lalu ketika mereka menjadi kuda hitam di Premier League, apalagi di awal-awal kompetisi. Hasil demi hasil masih belum bagus, walaupun penampilan mereka juga sebenarnya tidak jelek-jelek amat. Bermain di Old Trafford ini merupakan tantangan bagi pasukan David Moyes ini. Dan dengan masa jeda 3 hari setelah menghadapi Sheriff Tiraspol, tapi sebelumnya ada jeda 5 hari, gue prediksi Manchester United akan bisa kembali menampilkan para pemain terbaiknya ketika menghadapi West Ham United, dan gue prediksi akan memperoleh hasil kemenangan 1-0, kemenangan tipis, tapi mungkin pertandingan juga ya akan cukup berimbang ya, karena gue nggak tahu apakah West Ham United jadwalnya sepadat Manchester United juga, tapi tentu saja ini masih ada pengaruh dari kondisi sebelumnya, walaupun bisa menampilkan tim utama Manchester United ini. Pertandingan menghadapi West Ham selalu tricky karena pasukan David Moyes ini berani tampil fisikal, ya kan. David Moyes sendiri juga punya pengalaman menangani West Ham jauh lebih lama, lebih mengenal tim dan juga pemainnya. Tapi sekali lagi faktor bermain di Old Trafford gue pikir akan menjadi modal yang cukup berharga bagi Manchester United, sehingga sekali lagi gue prediksi akan memperoleh 3 poin, kemenangan 1-0. Ini merupakan ya berarti di bulan Oktober ini dari 9 pertandingan gue prediksi Manchester United akan memperoleh 1, 2, 3, 4, 5 kemenangan, 3 hasil seri, dan 1 kekalahan. Sekali lagi ya, ini gue prediksi hari ini. Tentu saja nanti seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya hari, seiring dengan pemberitaan keadaan tim bisa saja berubah. Jadi sekali lagi nanti ketika gue bikin previewnya dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain, sangat mungkin gue bikin prediksi tidak sesuai dengan yang gue prediksi ini ya. Tentu saja itu juga gue melihat sekali lagi keadaan tim, keadaan lawan, kondisi tim, kondisi lawan, pemberitaan dan lain-lain. Jadi segalanya masih bisa fleksibel, dan sekali lagi ya ini cuman prediksi ringan amatiran ala gue. Sekali lagi gue prediksi Manchester United dari 9 pertandingan di bulan Oktober akan memperoleh 5 kemenangan, 3 seri, dan sekali kekalahan. Bagaimana menurut Sobat Football United? Berapa kemenangan, berapa seri, berapa kalah? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.